Review prediksi soal seleksi P3KB dan terampil terbaru 2024. Prediksi soal ini berdasarkan PRMENP ENRB nomor 347 tahun 2024. Bisa dibeli di https://link.id/link.id/gesen atau chat kami ke DM atau Telegram agar kami bagikan link spesifik jabatan kamu. Karena paket kami ada banyak, agar kamu tidak tertukar saat akan check out produknya. Link PDF-nya dikirim ke email kamu secara otomatis setelah pembayaran berhasil. Cek isi email receipt dari link ID sampai bawah ya, link pad-nya warna hijau. Kalau ada kendala, mohon hubungi Telegram kami yang tertera di website. Berikut ini preview soalnya. Kompetensi teknis. Soal 1. Seorang ibu hamil usia 28 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri perut bagian bawah dan keputihan yang berbau. Setelah dilakukan anamnesis, ibu tersebut mengaku memiliki riwayat infeksi saluran kemih berulang. Sebagai bidan, Anda melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan menduga adanya infeksi menular seksual IMS. Apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk memastikan diagnosis dan memberikan asuhan kebidanan yang tepat? A. Memberikan antibiotik empiris untuk mengatasi infeksi. B. Melakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan penyebab infeksi. C. Merujuk pasien ke dokter spesialis obstetri dan ginekologi. D. Memberikan penyuluhan tentang kebersihan organ intim. A. Memulai konseling kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Jawaban B. Pembahasan. Pemeriksaan laboratorium adalah langkah utama untuk memastikan penyebab infeksi sebelum pemberian terapi. Bidan perlu berpegang pada prinsip etik legal dalam praktiknya dengan tidak memberikan terapi empiris tanpa bukti yang mendukung. Selain itu, konseling kesehatan reproduksi perlu dilakukan setelah diagnosis ditegakkan. Merujuk hanya dilakukan jika kasus berada di luar kompetensi bidan. Kompetensi manajerial. Soal 1. Anda adalah bidan yang bertugas di sebuah puskesmas dengan keterbatasan fasilitas. Suatu hari, 3 pasien datang bersamaan. Seorang ibu hamil dengan tekanan darah tinggi, seorang bayi yang mengalami demam tinggi, dan seorang ibu pasca persalinan dengan keluhan nyeri pada luka jahitan perineum. Bagaimana Anda mengatur prioritas pelayanan? A. Menangani pasien secara bergantian sesuai urutan kedatangan. B. Meminta bantuan rekan kerja untuk menangani semua pasien sekaligus. C. Memberikan perhatian lebih kepada ibu pasca persalinan karena kondisinya lebih stabil. D. Memprioritaskan ibu hamil dengan tekanan darah tinggi karena berisiko komplikasi. E. Merujuk semua pasien ke rumah sakit tanpa memberikan penanganan awal. Jawaban D. Pembahasan. Pendekatan prioritas pelayanan kesehatan harus berdasarkan tingkat kegawat daruratan. Ibu hamil dengan tekanan darah tinggi berisiko mengalami preeklamsia atau komplikasi serius, sehingga harus ditangani terlebih dahulu. Bayi dengan demam tinggi juga membutuhkan perhatian segera, tetapi bisa dilakukan observasi awal sambil menyiapkan rujukan. Ibu pasca persalinan dapat ditangani setelah kondisi pasien lain stabil. Koordinasi dengan rekan kerja sangat penting dalam situasi ini. Kompetensi sosiokultural. Soal 1. Seorang ibu hamil berusia 25 tahun datang ke puskesmas untuk pemeriksaan rutin. Ibu ini berasal dari komunitas adat setempat yang masih memegang teguh kepercayaan tradisional, termasuk larangan mengonsumsi makanan tertentu selama kehamilan. Bagaimana Anda, sebagai bidan, mengedukasi ibu ini agar tetap menjaga kebutuhan gizi yang cukup selama kehamilan tanpa menyinggung kepercayaannya? A. Meminta ibu untuk sepenuhnya meninggalkan kepercayaan tersebut demi kesehatan. B. Memberikan daftar makanan alternatif yang sesuai dengan pantangan budaya mereka. C. Melibatkan tokoh adat untuk memberikan penjelasan tentang pentingnya asupan gizi. D. Menyerahkan kasus ini kepada petugas lain yang lebih memahami budaya setempat. F. Mengabaikan kepercayaan tersebut karena tidak berbasis pada bukti medis. Jawaban B. Pembahasan. Memberikan daftar makanan alternatif yang sesuai dengan pantangan budaya adalah langkah yang menghormati budaya sekaligus memastikan kebutuhan gizi ibu terpenuhi. Melibatkan tokoh adat dapat menjadi tambahan, tetapi tidak selalu diperlukan dalam setiap situasi. Meninggalkan kepercayaan tanpa pemahaman yang tepat dapat menimbulkan resistensi, sehingga tidak dianjurkan.
Wawancara. Soal 1. Pertanyaan. Jika Anda bertugas di daerah terpencil dengan akses fasilitas kesehatan yang sangat terbatas, bagaimana Anda memastikan bahwa ibu hamil mendapatkan pemeriksaan rutin kehamilan? Saran jawaban terbaik. Pertama, saya akan mendekati komunitas dengan melakukan pendekatan personal dan edukasi tentang pentingnya pemeriksaan rutin kehamilan. Saya juga akan bekerja sama dengan kadar kesehatan setempat untuk mengidentifikasi ibu hamil di wilayah tersebut. Selain itu, saya akan mengadakan program kunjungan rumah atau pelayanan kesehatan keliling untuk menjangkau mereka yang tidak dapat datang ke fasilitas kesehatan. Analisis pembahasan. Jawaban ini menunjukkan pemahaman mendalam tentang tantangan di daerah terpencil dan kemampuan untuk berpikir strategis, pendekatan personal, kerja sama dengan kader, dan program inovatif seperti kunjungan rumah mencerminkan kompetensi teknis, sosial kultural, dan manajerial yang dibutuhkan seorang bidan. Jawaban ini juga menekankan pentingnya hubungan baik dengan komunitas untuk keberhasilan program kesehatan.